Selamat siang Miss, nama saya Iren Maulina Samosir dengan NIM 7223510003 kelas manajemen 5C. Di sini saya akan mereview jurnal dengan judul Penerapan Prinsip Kontribusi dan Prinsip Subrogasi dalam Asuransi Pengangkutan Laut Studi Kasus PT Asuransi Aksa Indonesia dengan PT Asuransi Buana Independen. Yang pertama, pendahuluan. Artikel ini membahas penerapan prinsip subrogasi dan kontribusi dalam asuransi dengan fokus pada kasus klaim yang diajukan oleh PT Santos Jaya Abadi ke PT Asuransi Aksa Indonesia. Klaim ini terkait dengan kerugian barang yang diangkut oleh PT Transporindo Agung Sejahtera. Dalam konteks ini, subrogasi memberikan hak kepada penanggung untuk mengambil alih hak tertanggung untuk menuntut pihak ketiga yang bertanggung jawab atas kerugian yang terjadi. Prinsip kontribusi menjadi relevan ketika terdapat dua polis asuransi dari perusahaan yang berbeda untuk objek yang sama. Dalam hal ini, PT Santos Jaya Abadi mengasuransikan muatannya dengan Aksa, sementara PT Transporindo Agung Sejahtera juga mengasuransikan dalam mengasuransikan muatan tersebut dengan PT Asuransi Buana Independen. Situasi ini menciptakan kompleksitas dalam penanganan. Prinsip kontribusi menjadi relevan ketika terdapat dua polis asuransi dari perusahaan yang berbeda untuk objek yang sama. Dalam hal ini, PT Santos Jaya Abadi mengasuransikan muatannya dengan Aksa Indonesia, sementara PT Transporindo Agung Sejahtera juga mengasuransikan muatan tersebut dengan PT Asuransi Buana Independen. Situasi ini menciptakan kompleksitas dalam penanganan klaim yang memerlukan pemahaman yang mendalam tentang dua prinsip tersebut. Penulis menekankan pentingnya pemahaman tentang subrogasi dan kontribusi untuk menghindari sengketa di masa depan. Selain itu, penulis menyarankan agar perusahaan pengangkut selalu mengasuransikan barang yang dibawa dan memberikan informasi yang jelas kepada penanggung mengenai polis asuransi yang dimiliki. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa semua pihak memahami tanggung jawab mereka dalam situasi yang kompleks. Dalam konteks hukum, artikel ini juga merujuk pada syarat sah perjanjian dalam asuransi yang diatur dalam pasal 1320 KUHP. Syarat tersebut mencakup kesepakatan antara para pihak, kecakapan untuk membuat perikatan pokok persoalan tentu, dan sebab yang tidak terlarang. Dengan memahami
Syarat-syarat ini diharapkan para pelaku industri asuransi dan pengangkutan dapat mengelola risiko dengan baik. Akhirnya, artikel ini bertujuan untuk memberikan wawasan yang lebih baik tentang prinsip-prinsip asuransi, terutama dalam konteks pengangkutan barang. Dengan demikian, diharapkan bahwa semua pihak yang terlibat dapat beroperasi dengan lebih efisien dan adil, serta mengurangi risiko kerugian yang tidak perlu. Pembahasan artikel ini menguraikan kasus klaim asuransi yang diajukan oleh PT Santos Jaya Abadi kepada PT Asuransi AXA Indonesia terkait kerugian barang yang diangkut oleh PT Transporindo Agung Sejahtera. Klaim ini muncul setelah terjadi penggelapan oleh supir truk yang mengangkut barang tersebut. PT Santos Jaya Abadi mengasuransikan muatannya dengan AXA, sementara PT Transporindo Agung Sejahtera juga mengasuransikan muatan yang sama dengan PT Asuransi Buana Independen. Situasi ini menciptakan kompleksitas dalam penanganan klaim karena adanya asuransi ganda. Dalam konteks ini, prinsip subrogasi menjadi penting. Subrogasi memberikan hak yang penanggung untuk mengambil alih hak tertanggung untuk menuntut pihak ketiga yang bertanggung jawab atas kerugian yang terjadi. Namun, dalam kasus ini, penerapan prinsip subrogasi tidak dapat dilakukan karena terdapat dua polis dari perusahaan asuransi yang berbeda untuk objek yang sama. Hal ini mengarah pada penerapan prinsip kontribusi sebagai solusi. Prinsip kontribusi mengharuskan penanggung untuk membagi biaya pembayaran ganti rugi dengan penanggung lain yang memiliki kewajiban terhadap tertanggung. Ini bertujuan menghindari pembayaran ganti rugi dua kali kepada tertanggung. Setelah klaim diajukan dan dibayar oleh AXA, mereka menagih Buana Independen berdasarkan prinsip kontribusi. Namun, Buana Independen hanya membayar 50% dari klaim yang dibayar AXA, yang lebih rendah dari kewajiban seharusnya. Dalam hal ini, penting untuk memahami prinsip indemnitas yang memastikan bahwa tertanggung tidak mendapatkan ganti rugi dua kali. Ini menjaga keadilan dalam proses klaim asuransi. Artikel ini juga menjelaskan formula perhitungan klaim sesuai dengan prinsip kontribusi. Dalam polis asuransi AXA, terdapat deductible 0,5% dari harga pertanggungan dengan minimal Rp 1.000.000. Sedangkan dalam polis Buana Independen, deductible yang berlaku adalah 0,25% per kontainer dengan minimal Rp 500.000.
Perhitungan klaim yang berbeda ini menunjukkan bahwa ketentuan masing-masing polis dapat mempengaruhi jumlah yang dibayarkan kepada tertanggung. Oleh karena itu, pemahaman yang baik tentang penulis menekankan sangat pentingnya transparansi dalam asuransi untuk mencegah sengketa di masa depan. Komunikasi yang baik antara semua pihak yang terlibat dalam proses asuransi sangat diperlukan. Dengan adanya komunikasi yang jelas, semua pihak dapat memahami tanggung jawab dan kewajiban mereka, sehingga mengurangi potensi konflik yang memungkinkan timbul akibat ketidakjelasan dalam perjanjian asuransi. Selain itu, perusahaan pengangkut harus mengasuransikan barang yang dia bawa dan memberikan informasi yang jelas kepada penanggung. Ini akan membantu menghindari kebingungan dan sengketa di masa depan. Dalam konteks hukum, artikel ini merujuk pada berbagai peraturan yang mengatur asuransi dan pengangkutan di Indonesia, termaksud Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 dengan perasuransian dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Pemahaman tentang peraturan ini sangat penting bagi semua pihak yang terlibat dalam industri asuransi dan pengangkutan. Hal ini akan membantu mereka dalam mengelola risiko dengan baik. Penulis juga menggarisbawahi bahwa pemahaman yang lebih baik tentang prinsip-prinsip asuransi, terutama dalam konteks pengangkutan barang, dapat meningkatkan efisiensi dan keadilan dalam penyelesaian klaim. Dengan demikian, diharapkan bahwa semua pihak yang terlibat dapat beroperasi dengan lebih efisien dan adil, serta mengurangi risiko kerugian yang tidak perlu. Artikel ini memberikan analisis yang komprehensif mengenai penerapan prinsip subrogasi dan kontribusi dalam asuransi, serta tantangan yang dihadapi dalam situasi asuransi ganda. Penulis berharap bahwa pemahaman yang lebih baik tentang prinsip-prinsip ini dapat membantu dalam menyelesaikan klaim yang lebih adil dan efisien di masa depan. Dengan demikian, artikel ini tidak hanya memberikan wawasan tentang prinsip-prinsip asuransi, tetapi juga menyoroti pentingnya kolaborasi antara semua pihak yang terlibat dalam proses asuransi. Akhirnya, diharapkan bahwa artikel ini dapat menjadi referensi yang berguna bagi para pelaku industri asuransi dan pengangkutan di Indonesia, serta membantu mereka dalam mengelola risiko dan menyelesaikan
klaim dengan lebih baik. Kesimpulan artikel ini menegaskan bahwa penerapan prinsip kontribusi dan subrogasi sangat penting dalam menyelesaikan klaim asuransi yang melibatkan lebih dari satu polis untuk objek yang sama. Dalam kasus PT Santos Jaya Abadi, meskipun AXA Indonesia bertanggung jawab untuk membayar klaim, mereka juga memiliki hak untuk menagih Buana Independen berdasarkan prinsip kontribusi. Namun, tantangan muncul ketika Buana Independen hanya bersedia membayar bagian dari klaim yang diajukan. Penulis juga menekankan bahwa penting bagi perusahaan pengangkut untuk mengasuransikan barang yang dibawa dan memberikan informasi yang jelas kepada penanggung. Hal ini akan menyebabkan menghindari kebingungan dan sengketa di masa depan, serta memastikan semua pihak memahami tanggung jawab mereka dalam situasi yang kompleks. Akhirnya, artikel ini menggarisbawahi perlunya pemahaman yang lebih baik tentang prinsip-prinsip asuransi, terutama dalam konteks pengangkutan barang. Dengan demikian, diharapkan bahwa semua pihak yang terlibat dapat beroperasi dengan lebih efisien dan adil, mengurangi risiko yang tidak diperlukan.